Kalau gitu ada nggak sih Bu jenis-jenis wakaf? Maksudnya kita bisa wakafin apa aja gitu, ada nggak Bu? Kalau senyum sama pemirsa di rumah juga sedekah. Itu sedekah. Sudah beramal. Masya Allah. Kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu, ya wakaf sendiri itu ada dua. Jadi ada yang wakaf sifatnya abadi, ada yang wakaf sifatnya temporer. Kalau wakaf harta benda, misal aku cuma punya hati yang tulus gitu ya Bu, bisa diwakafin juga enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Melani Karina di Hijrah Podcast. My Hijrah, My Story, My Adventure. Nah, kalau kemarin kita udah bincang-bincang tentang tips finansial di masa pandemi dan juga gimana tips tetap bisa sehat dengan sepedaan di masa pandemi. Sekarang kita punya pembahasan yang spesial. Kita sudah menghadirkan seseorang yang ahli di bidang perziswa fund dan juga bidang perbakingan roti-rotian. Kita mau bahas tentang zakat, infak, sodakoh, dan juga wakaf. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Christine Uliana. Waalaikumsalam Mbak Mei, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Baking roti apa Bu pagi ini? Wah, sourdough dong. Oh, sourdough. Semoga next time kita bisa undang, tapi kita baking bareng ya Bu di Hijrah Podcast ini. Mungkin tips and trick buat perbakingan, tapi itu nanti. Nah, karena hari ini kita sudah kehadiran Ibu Christine Uliana selaku Head of Islamic Business and Services 2 Bank Muamalat Indonesia, kita akan berbincang tentang ZISWAF. Nah, boleh dong Ibu dijelasin apa sih Bu bedanya zakat, infak, sodakoh, dan wakaf? Kan kita sering dengar tuh ya ZISWAF, tapi taunya pokoknya sedekah aja lah. Kalau kita lihat sedekah mau gitu yang mana juga kadang bingung. Boleh dong Ibu Uli sharing bedanya dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf itu apa? Oke. Memang sepertinya hampir sama ya Mbak Mei ya, karena kan semuanya itu sama-sama mengeluarkan harta kita, ya. Mengeluarkan istilahnya, kalau istilah kerennya kalau zaman sekarang donate kali ya. Nah kadang kita jadi bingung nih, apa sih bedanya sih zakat itu apa, infak, sedekah, wakaf, kok banyak banget gitu ya. Harus ada bermacam-macam gitu. Betul. Nah jadi gini, alhamdulillah ya, Islam itu agama yang kafah. Ya, jadi sebenarnya kita memiliki beberapa instrumen ya, instrumen keuangan sosial Islam yang intinya itu bagaimana kita mendistribusikan kekayaan kita Mbak Mei ya. Nah, tapi ada bedanya itu sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf punya fungsi masing-masing. Betul, zakat ini sebenarnya sesuatu yang wajib Mbak Mei ya. Jadi zakat itu kan adalah bagian dari rukun Islam. Nah, kalau misalnya bagian dari rukun Islam, maka sifatnya wajib. Dan kedudukannya sebenarnya sama seperti sholat maupun puasa dan haji. Oke. Nah, kalau istilah kerennya Mbak Mei, kalau misalnya istilah keren di perbankan nih, kita kan perbankan itu kan highly regulated ya. Zakat itu sebenarnya adalah instrumen yang highly regulated. Pun hal itu juga berlaku pada zakat. Benar. Jadi zakat ini instrumen yang highly regulated. Yang dimaksud apa? Berarti di situ itu terkait besaran dari zakat, ya itu diatur. Kemudian terkait dengan waktu itu juga diatur, ya. Diatur juga. Betul. Contoh zakat fitrah, ya itu kan ada aturan betul. Terus kemudian siapa penerimanya? Ya, penerimanya kan ada asnafnya. Ya. Ayo coba Mbak Mei, 8 asnaf itu apa aja coba, ayo. Tolong ya Bapak Ibu, jadi ada kuis. Ayo siapa? Ayo teman-teman yang tahu 8 asnaf bisa dijawab di kolom komen ya, siapa tahu gitu. Boleh dong Ibu di-share 8 asnaf siapa aja. Karena kan karena zakat itu kan sesuatu yang wajib ya dan highly regulated. Jadi bahkan yang menerima pun itu juga ada aturannya ya. Yang menerima itu kan kalau 8 asnaf ada fakir, ada miskin, mu'alaf, kemudian ada amil, ibnu sabil, ya, terus kemudian aku ya lupa juga ya, gorimin.
Ada siapa lagi? Fisabilillah, ya, Fisabilillah sama Rikop, ya. Rikop itu ya, Nah, 8 asma. betul. Ini penerima zakat ya Bu ya? Penerima zakat. Yang memang sudah diatur. Betul. Jadi intinya zakat itu sesuatu yang wajib, ya, kedudukannya sama seperti sholat, puasa, haji, ya, dan diaturnya itu baik dari sisi quantity, ya, jumlahnya, diatur dari sisi waktunya, dan diatur siapa penerimanya. Nah, Oke, itu untuk zakat. Zakat. Kalau infak, sedekah, wakaf itu sebenarnya lebih fleksibel. Tapi Ya. nggak ada aturannya Bu atau gimana? Fleksibel. Jadi fleksibel itu dalam artian tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh jumlah, bahkan penerima pun bebas. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau gitu apa nih bedanya nih antara Infak, sedekah, dan sama wakaf, ya? Mbak Mei pernah dengar nggak? Misalnya aku infakkan dong senyumku, aku infakkan senyumku. Nggak pernah ya? Biasanya kan aku sedekahkan senyumku ya. Nah itu, ya berarti kan itu lebih ke arah konteks materi, ya. Jadi kalau infak itu biasanya memang bentuknya materi. Kalau sedekah bentuknya memang lebih bebas, lebih luas, ya. Nah kalau wakaf, ya, wakaf ini sifatnya sama-sama fleksibel, tapi wakaf ini sifatnya harusnya lebih sustain. Berkelanjutan, jangka panjang. Jadi kalau infak sedekah itu istilahnya sifatnya lebih pendek, tapi kalau wakaf orientasinya adalah sustain, jangka panjang. Kenapa? Karena konteks wakaf ini adalah menahan pokoknya, ya, supaya pokok materi yang kita wakafnya. Jadi wakaf ini karena menahan pokoknya, yang disalurkan ini adalah manfaatnya. Makanya kenapa wakaf ini orientasinya adalah lebih sustain, dan untuk kemaslahatannya pun, peruntukannya pun jauh lebih luas. Oke, Gitu. Jadi kalau infak sedekah tadi kalau infak itu lebih bersifat materi, namun tidak terikat akan aturan. Fleksibel, ya. Fleksibel. Kalau sedekah lebih bersifat materi. Tapi kalau wakaf ini kita lebih fokus ke sustainability-nya ya Bu ya, dari apa yang kita wakafkan. Betul. Oke. Jadi sekarang kalau kita sebenarnya karena kita itu apapun yang kita lakukan itu ibadah, even misalnya sekarang saya senyum ke Mbak Mei itu sebenarnya sedekah loh. Kalau senyum sama pemirsa di rumah juga sedekah. Itu sedekah. Sudah beramal. Masya Allah. Terharu sekali. Tapi kalau infak tadi itu lebih ke materi. Oke, kalau gitu kan tadi wakaf ini bisa dibilang sejenis sedekah, tapi yang lebih fokus ke sustainability dan kemaslahatan yang jauh lebih luas. Kalau gitu ada nggak sih Bu jenis-jenis wakaf? Maksudnya kita bisa wakafin apa aja gitu? Ada nggak hal apa saja yang bisa kita wakafkan, atau jenis-jenis wakaf itu apa aja? Oke. Nah, jadi wakaf sendiri, ya, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, macam-macamnya banyak. Jadi dilihat dari berbagai angle, ya. Jadi misalnya angle-nya katakanlah dari penerima manfaat, ya. Penerima manfaat. Kalau misalnya dilihat dari penerima manfaat, wakaf ini ada beberapa macam, ya. Yang satu ada yang namanya wakaf ahli, ya. Kemudian ada wakaf koiri, ada wakaf yang gabungan keduanya. Nah, yang dimaksud dengan wakaf ahli apa? Jadi wakaf ahli itu adalah manfaat dari wakafnya itu memang peruntukannya adalah untuk keluarga atau misalnya untuk golongan tertentu. Jadi misalnya Mbak Mei ini punya tanah luas, ya, terus kemudian Mbak Mei mewakafkan tanah tersebut. Pada saat Mbak Mei mewakafkan kepada nazir, dalam ikrarnya itu memang sudah disebutkan bahwa ini nanti untuk anak keturunan saya. Nah, itu adalah wakaf ahli. Spesifik mention di awal peruntukannya atau penerima wakafnya siapa. Iya, gitu, betul. Jadi spesifik untuk keluarga kita atau golongan yang memang kita udah tunjuk, itu wakaf ahli. Nah, kalau wakaf koiri itu sifatnya lebih luas, Mbak Mei. Jadi lebih luas itu dalam artian saya mewakafkan, ya, harta saya, misalnya apakah bentuknya uang ataupun misalnya tanah gitu, ya, ataupun misalnya yang lain atau hak paten dan sebagainya, itu nanti peruntukannya untuk masyarakat luas, jadi nggak perlu nunjuk. Ya, itu spesifik mention di awal, yes, peruntukannya wakaf ini untuk siapa. Itu kalau dari segi penerima, ya. Nah, kalau gabungan keduanya misalnya 50%-nya untuk yang keluarga saya, misalnya anak keturunan saya, 50% nanti misalnya untuk masyarakat luas, itu berarti boleh juga kayak gitu ya, jenis wakaf khoiri dan gabungan khoiri dari
khoiri dan ahli ya. Khoiri dan ahli. Jadi Itu gabungan lah, itu gabungan. Oke, itu jenis wakaf dari segi penerimanya. Dari peruntukannya. Peruntukan wakaf. Dari penerima wakafnya benar. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu, ya wakaf sendiri itu ada dua. Jadi ada yang wakaf sifatnya abadi, ada yang wakaf sifatnya temporer. Oke, menarik ya. Pernah dengar sih di buku. Menarik ya. Jadi ternyata banyak sekali ya wakaf itu ya. Jenis-jenis wakaf ya. Betul. Terus kalau misalnya kita lihat dari harta benda, nah itu pun juga terbagi-bagi lagi tuh. Ada yang bentuknya misalnya aset, ya aset tuh bisa tanah, bangunan, kemudian kebun dan sebagainya ya. Ada juga dalam bentuk uang. Wakaf uang ya, katakan ini nanti kaitannya dengan perbankan syariah sebenarnya. Terus ada juga aset bergerak selain uang. Oke, aset bergerak selain uang. Contoh, misalnya emas. Itu juga bisa kita wakafkan. Tapi bukan Mas Bambang loh ya. Kalau Mas Doni, Mas Agung sekali boleh. Mas Agung boleh ya. Ya Allah, Mas. Jadi contoh emas ya. Contoh misalnya hak paten. Hak paten pun bisa. Hak paten pun bisa karena kan punya nilai sebenarnya ya. Terus kemudian saham itu juga boleh diwakafkan. Itu juga sebenarnya bisa kita wakafkan. Itu maksudnya ke aset bergerak bukan uang. Oke, berarti kan kalau misalnya aku merapat tadi dari jenis-jenis wakaf atau bentuk wakaf itu berarti ada wakaf harta benda. Dari harta bendanya ada jangka waktu bagian temporer atau kegunaan atau penerima manfaat. Menerima manfaat wakaf itu. Betul. Berarti kalau ada lagi terakhir apa tuh? Terkait penggunaannya. Jadi penerima wakaf, jangka waktu, harta benda dan kegunaan wakaf tersebut. Itu masuk di wakaf. Betul. Emang kalau kegunaan dibagi jadi apa lagi? Jadi dua. Jadi ada yang wakaf yang langsung bisa dipakai, ada yang wakaf istilahnya mistismar ya, mistismar. Nah ini tidak langsung, jadi harus dikelola dulu, baru oleh si nazir. Ada nilai manfaatnya, baru nilai manfaat inilah yang akan disalurkan. Jadi wakaf gitu. Semuanya itu udah bentuk wakaf, Mbak. Dari semua jenis-jenis tadi kita semua ini dalam wakaf. Jadi kalau misalnya yang wakaf langsung digunakan, misal orang tua kita misalnya punya tanah luas ya, terus dipakai untuk saya mau berwakaf ya tanah ini untuk kuburan. Nah itu kan langsung dipakai. Atau misalnya untuk masjid itu langsung dipakai. Jadi wakaf-wakaf yang sifatnya sosial itu biasanya langsung dipakai. Tapi kalau wakaf yang sifatnya produktif ya, baik ya, contohnya misalnya uang, maka uang itu sebenarnya masuknya ke bisnismar ya. Jadi harus diproduktifkan dulu oleh si nazir, baru kemudian ada nilai manfaat, baru nilai manfaat itulah yang disalurkan kepada penerima wakaf. Oke. Kalau wakaf harta benda, misal aku cuma punya hati yang tulus gitu ya, Bu, bisa diwakafin juga enggak ya? Nah, ini nih yang paling menarik. Gimana ya? Nah, ini yang paling menarik. Jadi aku udah gak punya harta benda lainnya gitu loh. Ini kalau misalnya ketemu milenial ya begini nih ya, punyanya harta benda semuanya di nggak punya harta benda, adanya cinta di hati. Nih kita ajarin Mbak Mei. Udah punya pacar belum? Belum. Di pemirsa ya, ngomongnya sekarang belum punya pacar ya. Padahal yang ini dia ya, tiap Sabtu kan, enggak tiap Sabtu kayaknya. Sabtu ini si A, Sabtu depan mungkin nggak harus Sabtu juga sih. Sabtu kan bisa. Oke. Jadi ngerayunya gini Mbak Mei. Konsepnya wakaf itu kan menahan ya sebenarnya. Jadi ngomongnya gini, Mas, aku mau mewakafkan hatiku loh. Jadi tolong dijaga baik-baik. Karena kamu sebagai nazirnya. Kamu sebagai penerima dari manfaat hati ini gitu. Luar biasa. Oke deh. Bu, nanti aja kita bahas ini Bu ya. Nanti aja lebih detail. Makasih deh Bu ya. Kalau tadi kan wakaf ini terdengar seperti banyak aturannya nih Bu ya. Sebetulnya di Indonesia sendiri ada nggak sih Bu regulasi khusus yang mengatur terkait dengan wakaf gitu? Ya. Jadi balik lagi Mbak Mei, wakaf ini kan sebenarnya kan instrumen keuangan sosial Islam. Pasti rujukannya pasti ada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi langsung serius ya kita ya kalau udah kasih. Jadi Al-Quran itu contohnya misalnya ada berbagai macam ada banyak surat lah. Salah satunya itu Al-Hajj ya, ayat 77 ya. Terus kemudian ada Ali Imran ya, itu juga ada terkait dengan wakaf. Karena wakaf ini bagian dari sedekah.
hadis ada banyak sekali yang juga mengangkat terkait keutamaan wakaf. Nah, kalau hukum normatif ya, hukum normatifnya di Indonesia ini diatur dalam undang-undang wakaf ya. Ada perundang-undangannya ya? Ada dong, ada dong. Betul. Jadi ada undang-undang wakaf tahun 2004, kemudian undang-undang wakaf tadi diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah, itu juga ada. Kemudian ada turunan lagi bentuknya peraturan Menteri Agama sampai peraturan PBI. Jadi semua itu sebenarnya sudah ada. Berarti aman ya Bu ya untuk penyaluran wakafnya. Kalau kita Sudah diatur. wakaf Indonesia tuh ada yang mengatur perundang-undangan dan juga ada Badan Wakaf Indonesia sendiri. Betul. Berperan sebagai pengatur kebijakan terkait dengan wakaf di Indonesia gitu ya Bu ya. Oke. Ternyata kan instrumen ini tuh sunnah ya Bu ya. Tadi instrumen investasi sosial ini bersifat sunnah. Kalau gitu apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa sharing keutamaan buat teman-teman yang mau berwakaf nih, tapi belum tahu keutamaan gue kalau misalnya gue wakaf dibanding dengan infak dan sedekah itu apa sih gitu. Oke. Mungkin paling enak saya buat analogi juga buat teman-teman ya. Boleh. Kira-kira lebih suka punya kolam atau lebih suka punya mata air? Bukan air mata loh ya, mata air. Mata yang berderai. Tadi bahasa hati yang tulus, karena bahasa air mata. Air mata. Galau maksimal. Maunya kolam atau mata air? Itu dulu Pak Mei. Kalau aku punya mata air kan aku jadi bisa bikin kolam Bu. Gitu ya. Cocoknya Cocoknya memang kita punya kolam yang ada mata airnya gitu Benar. ya sebenarnya. Nah, jadi intinya wakaf itu sebenarnya seperti mata air. Karena apa? Karena insya Allah wakaf ini memiliki amal jariah yang mengalir terus-menerus selama harta wakafnya ini dikelola dengan baik oleh si nazir. Jadi manfaatnya bukan hanya sekarang, tapi sampai misalnya katakanlah kita menghadap ke roh kita, pencipta kita. Kalau misalnya memang itu masih terus dipakai, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Jadi intinya analoginya tadi, wakaf ini sebenarnya adalah mata air kita, ya, sangu kita lah istilahnya, bekal untuk kita di dunia maupun juga pada saat kita untuk akhirat. Dan wakaf ini bisa kita hadiahkan Mbak Mei. Jadi misalnya katakanlah kita punya orang tua, ya, apalagi misalnya seumuran misalnya orang tua kita sudah meninggal gitu ya, katakanlah kita bisa berwakaf dan kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, untuk menerangi kubur orang tua. Masya Allah. Jadi salah satu keutamaan berwakaf itu manfaatnya tidak henti gitu ya Bu, terus mengalir seperti kalau analogi tadi adalah mata air gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu nih keutamaan berwakaf, sekarang udah tahu nih, sharing-sharing dari Bu Uli sangat bermanfaat banget. Nah, berarti kan wakaf ini Bu, selain keutamaannya tadi terus mengalir, bisa untuk amal jariah, bahkan bisa untuk dihadiahkan untuk orang tua kita, juga ada berbagai macam jenis dan bentuknya. Berarti kan wakaf ini instrumen yang multidimensi gitu ya Bu ya. Nah, kalau di Bank Muamalat sendiri, kita kan bank pertama murni syariah nih Bu, ada nggak sih bentuk support dari Bank Muamalat untuk rekan-rekan yang mau berwakaf gitu? Ya, apa support yang bisa diberikan Bank Muamalat untuk mendukung rekan-rekan yang baru mau mulai berwakaf? Oke. Jadi memang sebagai bagian komitmen ya, bagian komitmen dari Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang murni syariah, bagaimana kita bisa terus berinovasi ya, memberikan pelayanan yang terbaik ya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat muamalah dari nasabah-nasabah kita maupun masyarakat Indonesia, tapi bagaimana kita juga bisa melayani kebutuhan nasabah ya dan masyarakat Indonesia yang terkait dengan ibadah. Ya. Nah, khususnya dengan wakaf, kita sudah bekerja sama dengan banyak nazir, ya, banyak nazir yang memang memiliki reputasi yang bagus, dikelola secara transparan. Itu kita banding dengan produk tabungan yang muamalat punya. Nah, jadi intinya ada pilihan betul. Nasabah. Jadi kita punya tabungan prima wakaf. Ya, kita punya deposito juga yang bagi hasilnya juga bisa diwakafkan. Salah satu fasilitas ya Bu ya. Betul. Nah, jadi Mbak Mei di sini tabunganku adalah investasi akhiratku. Jadi tabungan kita, uang kita bukan hanya bermanfaat buat kita di dunia, tapi bagaimana kita bisa membuat portfolio untuk investasi akhirat kita. Itu ya, salah satu bentuk fasilitas yang diberikan Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah adalah dengan memberikan fasilitas dan opsi berwakaf bagi nasabahnya yang memiliki tabungan ataupun deposito dan simpanan lainnya di Bank Muamalat. Kalau instrumen lain Bu, selain opsi berwakaf tabungan dan deposito, ada lagi nggak sih Bu? Mungkin Bank Muamalat menjual instrumen khusus
untuk berwakaf, mungkin bisa di-sharing? Ya. Nah, muamalah di sini kan juga selaku bijis ya. Jadi mitra distribusi. mitra distribusi ya. Muamalah itu kan juga menjual, ada suku retail, ada suku tabungan. Betul. Nah, di mana kuponnya, sebagian kuponnya juga bisa untuk diwakafkan. Oke, jadi buat investor yang sudah membeli sukuk retail ataupun sukuk tabungan di Bank Muamalat, itu juga kita menyediakan opsi berwakaf untuk imbal hasilnya. Betul ya Bu ya? Luar biasa, Masya Allah. Oke nih Bu Li, makasih banyak Bu, sharing-sharingnya bermanfaat banget. Aku jadi lebih tahu nih tentang bedanya zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, dan pastinya aku juga lebih tahu keutamaan berwakaf itu apa. Semoga teman-teman di rumah juga bisa tercerahkan atas sharing-sharing kita hari ini bersama dengan Ibu Li. Sekian dari Hijrah Podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih juga buat Ibu Li. Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan Hijrah Podcast selanjutnya bersama dengan saya Melanie Karina dan bintang tamu selanjutnya dengan segudang pembicaraan dengan tema yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Akhir kata kita tutup ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku lupa nih, jadi Hijrah Podcast itu punya jargon. Kalau misalnya aku bilang Hijrah Podcast, nanti Ibu jawab my hijrah, my story, my adventure. Mei, kamu itu masih muda, Mei. Kenapa? Lupa karena hatinya belum diwakafkan, jadi mungkin masih banyak pikiran gitu ya. Oke, kita coba ya Bu ya. Hijrah Podcast, my hijrah, my story, my adventure. Makasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.